Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fransela Izil Deviansa, saya dari kelas 6. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi bab 5 mengenai penelitian sosial. Sebagai makhluk sosial, kita pasti sering melihat berbagai fenomena atau masalah di sekitar kita, mulai dari kebersihan, interaksi antar teman, hingga tren di media sosial. Sosiologi punya cara ilmiah untuk memahami dan mendalami fenomena tersebut. Cara itulah yang kita sebut sebagai penelitian sosial. Jadi, secara sederhana, penelitian sosial adalah sebuah upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menyelidiki, memahami, dan mencari solusi atas gejala atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Oke. Selanjutnya yaitu tentang sebuah penyelidikan tidak bisa disebut sebagai penelitian sosial kalau tidak memenuhi karakteristik tertentu. Ada 4 ciri atau karakteristik utama yang harus ada. Pertama, sistematis dan ilmiah, yang artinya penelitian tidak boleh dibuat berdasarkan tebakan atau asal-asalan. Kita harus mengikuti prosedur dengan langkah-langkah baku yang sudah ditentukan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua ada logis, penelitian sosial yang harus masuk akal dan menggunakan penalaran yang rasional. Semua argumentasi dan kesimpulan yang diambil harus bisa diterima oleh logika. Yang ketiga, ada poin yang sangat penting. Penelitian sosial wajib berdasarkan fakta nyata ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan mitos atau asumsi kosong, atau sekedar opini pribadi peneliti. Yang keempat, ada teori-teori yang kita digunakan dalam penelitian sosial pada dasarnya dinamis. Teori ini berfungsi untuk memperbaiki, memperluas, atau memperhalus teori lama yang sudah ada sebelumnya, seiring dengan perkembangannya zaman. Secara garis besar, ketika melakukan penelitian sosial, kita bisa memilih dua pendekatan utama berdasarkan jenis data yang ingin kita kumpulkan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berfokus pada data berbentuk angka persentase, statistik atau tabel, sifatnya sangat objektif, terukur, dan biasanya menggunakan sampel yang luas. Contohnya, jika kita ingin meneliti tentang persentase tingkat kecanduan gadget pada siswa di SMA 22. Di sini kita akan membagikan kuesioner atau angket lalu menghitung berapa persen siswa yang menggunakan HP di atas 5 jam sehari. Hasil akhirnya berupa angka statistik. Kedua, pendekatan kualitatif. Berbanding terbalik dengan kuantitatif, pendekatan kualitatif berfokus pada data yang bersifat deskripsi atau berupa kata-kata, narasi, dan ungkapan mendalam. Sifatnya lebih subjektif dan bertujuan untuk mencari makna atau memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang pelaku. Contohnya, jika kita ingin meneliti tentang dampak psikologis atau emosional dari korban cyberbully di lingkungan sekolah. Untuk mendapatkan datanya, kita tidak memakai angka, melainkan melakukan wawancara mendalam secara personal dengan korban untuk mendengar langsung cerita dan perasaan mereka. Selanjutnya, bagaimana alur atau tahapan yang harus kita lakukan dari awal sampai akhir dalam sebuah penelitian sosial. Prosesnya dibagi menjadi 5 tahap berurutan. Itu menentukan topik atau masalah penelitian. Ini adalah langkah awal. Kita harus memilih fenomena apa yang mau diteliti, syarat topik, baik itu harus menarik bagi peneliti, bermanfaat bagi masyarakat, datanya tersedia di lapangan, dan pastinya mampu untuk kita laksanakan. Merumuskan pernyataan penelitian. Setelah topiknya dapat, kita buat pernyataan kritisnya. Biasanya menggunakan kata tanya, mengapa atau bagaimana agar pembahasannya bisa mendalam. Mengumpulkan data. Di tahap ini, peneliti terjun langsung ke lapangan. Jika menggunakan metode kuantitatif, kita bisa menyebarkan kuesioner. Jika menggunakan metode kualitatif, kita melakukan wawancara langsung atau melakukan observasi terhadap perilaku masyarakat yang diteliti, mengelola dan menganalisis data yang sudah terkumpul melimpah di lapangan, disortir, dikelompokkan, dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah kita buat di awal tadi sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan.
Menulis laporan penelitian. Langkah terakhir adalah menyusun seluruh hasil proses penelitian tadi ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang rapih, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan agar bisa dibaca dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, dari apa yang sudah saya paparkan, kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian sosial bukan sekedar tugas akademik biasa. Penelitian sosial adalah alat bagi kita untuk bisa melihat masyarakat sebagai lebih objektif, melatih pemikiran kritis kita, dan yang terpenting adalah menumbuhkan rasa peduli kita terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 5 penelitian sosial. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.